Nah, seperti ini nanti untuk yang versi mobile, nanti jenengan cukup tinggal install mawon ya. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa aplikasi ini membutuhkan otorisasi ya, otorisasi berupa akun Google. Jadi pastikan jenengan akun Google-nya juga berfungsi dengan baik. Nah, ini saya contohkan punya saya yang akunnya belum ditambahkan. Jadi setelah nanti ditambahkan baru aplikasi bisa digunakan begitu. Terus aplikasi ini berbasis app sheet ya, dimana nanti dia bisa berjalan di web, di mobile, di Android, di iOS dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Ini akses denied karena memang email saya belum saya berikan izin akses. Coba sebentar, saya akan pause dulu dan saya berikan akses ya. Untuk saat ini aplikasi ini dikembangkan berfokus pada jurnal ajar. Jadi aplikasi ini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk mengisi jurnal mengajar di kelas itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengisinya gitu, penting untuk saya jelaskan analoginya. Jadi di sini ada di navigasi utama ini ada rencana pembelajaran, ya, ada jurnal ajar. Jadi sebelum jenengan mengisi jurnal, pastikan jenengan ngisi rencana pembelajaran. Jadi kalau jurnal ajar itu tidak bisa diisi jika jenengan belum mengisi atau membuat rencana pembelajaran. Saya akan kasih lihat dulu contohnya ya. Misalnya ini saya buat contoh dulu, saya akan lihat dulu ya di jurnal ya. Nah, kalau jenengan lihat di nama guru di sini, ini yang ada cuman ada beberapa ya. Ini karena kemarin saya buat percobaan begitu. Ini ada beberapa nama saja. Sisanya belum ada ya karena memang belum menginput. Coba kita akan input dulu pada rencana pembelajaran. Nah, seperti ini ya. Ini sudah maklum, ini ada ganjil, ada genap. Kita pilih ganjil. Kita pilih jenjang. Kita pilih nama guru. Misalnya saya punya Pak Herman misalnya. Mata pelajaran. Seperti itu. Nah, ini seperti capaian pembelajaran ini, monggo nanti teman-teman lihat di CP-nya ya, di CP-nya masing-masing. Ini hanya untuk contoh saja. Untuk asesmen formatif ini jenengan bisa pilih yang telah kami sediakan atau jenengan bisa tambahkan sendiri di sini ya, kalau memang diperlukan. Misalnya dalam rencana pembelajaran akan ada kuis ya, jenengan centang, ada tanya jawab jenengan centang, seperti itu. Nah, ini ada lampirannya ya, kalau jenengan ada buat rangkuman, jenengan bisa lampirkan di sini. Apakah akan dilaksanakan sumatif? Jika belum, jenengan pilih belum. Jika ya, jenengan pilih ya. Nanti kalau jenengan pilih ya, maka akan keluar lagi opsi seperti sumatifnya dilaksanakan seperti apa. Apakah tes lisan, apakah tes tulis. Lalu silakan jenengan lampirkan dokumennya. Untuk saat ini saya contohkan dulu belum gitu ya. Oke, seperti ini cara membuatnya. Kemudian kita simpan. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ya. Coba kita akan lihat detailnya seperti ini. Baik, kita akan coba buat sekali lagi ya. Masih sama, kita pakai contoh punya Bapak Herman ya. Misalnya kelas berapa tadi? Kelas 10 ya. Setelah rencana pembelajaran selesai dibuat, kali ini kita akan praktikkan bagaimana mengisi jurnalnya, begitu ya. Oke. Saya ulang lagi, jadi pilih pada navigasi jurnal ajar, ditandai dengan warna hijau ya. Kemudian ada tambah create new atau itu tombol plus itu. Nah, untuk bagian atas ini tidak perlu dirubah ya, karena sudah otomatis akan diinputkan sesuai tanggal dan jam di mana jurnal ini diinput begitu. Kemudian pilih dulu pilih misalnya jam 1 dan 2.
Kemudian pilih nama guru, kita pinjam dulu ya nama punya Bapak Herman. Nah, ketika sudah diisi namanya, maka akan keluar jenjangnya begitu. Nah, jenjang kelas mata pelajaran ini juga akan tergantung rencana pembelajarannya. Jadi kalau jenengan sudah nginput rencana pembelajarannya, maka otomatis dia akan keluar di sini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mata pelajaran kita pilih Penjaskes, misalnya Penjasorkes. Capaian pembelajaran ini sebuah contoh aja ya teman-teman, nanti jenengan sesuaikan dengan yang sesuai di mata pelajaran yang jenengan mampu. Untuk kegiatan pembelajaran di sini, silakan jenengan jelaskan apa yang jenengan lakukan di kelas gitu. Kalau misalnya ini sebuah contoh ya, misalnya dilaksanakan diskusi kelompok dan presentasi. Ini hanya contoh, nanti kegiatan pembelajaran intinya jenengan jelaskan seperti apa proses pelaksanaannya, seperti itu. Kemudian kita selesai, nanti otomatis akan keluar kelasnya begitu. Kelas ini untuk presensi ya, untuk absensi. Ini sebenarnya seharusnya kelas 10 ya, tapi karena data kelas 10 ini belum fix, saya akan contohkan dulu misalnya ini kelas 12 misalnya. Nah, nanti di sini juga akan keluar jumlah siswa berapa, dan juga ada kolom seperti siswa alfa, siswa izin, siswa sakit, datang terlambat, dan lain seterusnya begitu. Ini saya akan demonstrasikan. Misalnya pada pelajaran tersebut ada 2 anak yang tidak berangkat atau alfa, maka kita pilih dulu di sini siswa alfa, kemudian kita centang ya, kita pilih selesai. Nah, kemudian sisanya masuk semua itu, misalnya tinggal kita pilih semua, selesai ya. Ini akan otomatis ya, akan otomatis masuk, dan kolom-kolom tadi seperti siswa sakit, izin, itu langsung otomatis dia akan dihilangkan atau disembunyikan. Nah, misalnya dalam suatu keadaan anak yang awalnya hadir kemudian izin terus nggak kembali gitu ya, kita bilangnya itu setengah hari, maka kita klik lagi di daftar hadir, kita uncheck ya, misalnya siapa yang tadi izin tapi nggak kembali misalnya ya, kita pilih satu anak ini, satu libat misalnya. Nah, otomatis akan keluar lagi kolom-kolom sebelumnya itu setengah hari, kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Begitu juga dia nanti akan hitung masuk jumlah siswa tidak hadir. Jadi untuk difahami bahwasanya terlambat itu masih dihitung hadir. Sebaliknya setengah hari itu dihitung tidak hadir. Gitu ya. Saya rasa ini sudah maklum. Oke. Kemudian beri catatannya maksudnya awalnya datang izin kemudian tidak kembali misalnya. Oke. Kemudian kita pilih simpan. Nah, ketika jenengan klik lagi pada jurnal yang barusan jenengan input seperti ini, nanti akan muncul tombol edit ya, ditandai tombol pensil seperti itu. Ini tombol edit, artinya jika jurnal ini belum ditandatangani maka jurnal ini masih bisa diedit ya. Kalau sudah ditandatangani maka ya sudah nggak bisa diedit gitu. Oke, misalnya ini sudah fix ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka kita tinggal edit. Atau sebenarnya ini juga bisa dilakukan di awal tadi ya, langsung jangan tanda tangani tadi sekaligus ketika nginput juga bisa sebenarnya. Cuman saya ingin kasih lihat yang jenengan bagaimana misalnya skenarionya adalah disimpan dulu kemudian diedit gitu. Oke, kita beri tanda tangan. Misalnya seperti ini aja lah ya, ini buat contoh. Oke, kemudian kita simpan. Nah, jenengan perhatikan pada ujung atas di sini ada simbol sinkronisasi ya. Artinya file ini sedang melakukan sinkronisasi ke server, dan jurnal ini akan dijadikan PDF ya, akan di-generate menjadi PDF. Oke, kita refresh sekali lagi ya.
Oke, sudah. Nah, tombol edit tadi berubah menjadi tombol dokumen seperti ini. Kita tinggal klik saja. Oke. Nah, jika ada error seperti ini biasanya kita pastikan dulu koneksinya ya, mungkin koneksi internetnya atau semacamnya. Nah, tandanya bisa dilihat seperti ini. Kita pilih menu, nah di sini ada missing offline content. Nah, ini ada yang tidak bisa di-download begitu. Nah, tapi ini saya coba dulu ya, saya cek dulu koneksinya. Kenapa ini kok tidak bisa nih ya? Apa wifi saya yang bermasalah mungkin? Kita coba lagi. Nah, bisa kan? Jadi tadi cuma masalahnya di koneksinya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dia langsung otomatis akan menjadi dokumen PDF. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa jenengan simpen untuk arsip jenengan sendiri. Dan kalau madrasah akan disimpan paling lama 3 bulan ya, karena biar tidak penuh drive-nya. Nah, seperti ini intinya. Jadi nanti otomatis akan jadi file PDF-nya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi setelah ditandatangani sudah bisa di-download. Oke. Seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya kita akan bahas di rapat yang insya Allah dilaksanakan besok hari Rabu. Dan juga sekaligus sebagai evaluasi sekaligus dibersamakan, mohon maaf, sekaligus dibersamakan dengan evaluasi akhir bulan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat.